Selamat siang semuanya. Seperti yang kita tahu, bisnis di bidang jasa keuangan di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Apalagi ditambah dengan adanya situasi saat ini yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak, terutama berinteraksi dengan orang lain termasuk dalam hal transaksi menggunakan uang tunai. Salah satu solusi adalah dengan memanfaatkan layanan vintage. Vintage adalah sebuah inovasi di bidang jasa keuangan yang menggabungkan antara teknologi dengan jasa finansial sehingga berbagai macam transaksi dapat dilakukan secara online. Nah, vintage ini terbagi menjadi beberapa jenis dan layanan. Salah satunya adalah Link Aja yang termasuk e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia. Di sini sudah ada staf dan pengguna salah satu e-money di Indonesia yang itu ya Link Aja. Untuk Amir, bisa tolong dijelaskan apa itu Link Aja? Nah, Link Aja itu merupakan salah satu jenis vintage payment, clearing, dan settlement yang memberikan layanan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun Bank Indonesia. Link Aja merupakan produk yang berbentuk dompet digital. Layanan keuangan ini diprakarsai oleh Telkomsel, salah satu anak usaha dari BUMN, dan dikelola oleh PT Fintech Karya Nusantara atau Finaria yang merupakan anak perusahaan dari Telkomsel. Terus ada apa aja sih layanan yang ditawarkan oleh Link Aja itu? Oke, Link Aja sebagai layanan keuangan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui fitur pembayaran tagihan, baik itu listrik, air, asuransi, internet, pembayaran bensin, hingga akses tol, dan lain-lain. Link Aja juga bekerja sama dengan merchant lokal maupun nasional, platform moda transportasi publik, hingga pembayaran di platform e-commerce dan marketplace. Lalu sebagai contoh, Link Aja dapat digunakan untuk pembayaran moda transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, kemudian layanan transportasi online Grab dan Gojek, hingga travel antar kota. Ternyata banyak sekali layanan yang ditawarkan oleh Link Aja yang dapat memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya teknologi yang digunakan pun sangat canggih ya. Ngomong-ngomong, apa sih teknologi terbaru yang saat ini dipakai atau dikembangkan oleh Link Aja? Sebagai langkah digitalisasi pasar, secara progresif, Link Aja berupaya untuk mengganti semua standar QR Code pada seluruh merchant menjadi QR Code Indonesia Standar atau QRIS. Nah, QRIS juga sebagai salah satu teknologi terbaru yang dimiliki oleh Link Aja. Sistem QR berstandarisasi ini resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 yang lalu oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Kemudian dengan menggunakan QRIS ini, merchant yang menyediakan layanan pembayaran dengan QR Code hanya perlu memiliki satu QR Code aja. Kode tersebut dapat dipakai untuk pembayaran dengan berbagai operator pembayaran. Akselerasi penerapan QRIS oleh Link Aja ini dilakukan karena masih banyaknya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bertransaksi non-tunai. QRIS memudahkan proses transaksi tersebut. Selain itu, penjual juga memiliki keuntungan daya saing dibanding penjual lainnya, karena QRIS memudahkan penjual dan pembeli saat bertransaksi non-tunai. Jadi QRIS juga sudah banyak kita temukan di e-wallet yang ada di Indonesia ya. Kalau menurut Novia sendiri sebagai pengguna Link Aja, apakah Link Aja sudah memenuhi standar aplikasi yang baik? Kalau menurut saya sih iya, karena menurut pemahaman saya selama ini saat memakai Link Aja itu memiliki desain visual yang sangat menarik. Dari Link Aja, yaitu berwarna merah dan tulisan Link Aja beserta garis di bawah tulisan. Menurut saya desainnya sendiri sangat simpel dan sangat jelas untuk menandakan bahwa ini merupakan program atau aplikasi Link Aja. Untuk fiturnya sendiri, Link Aja memiliki banyak fitur-fitur yang membuat kita tidak susah lagi untuk melakukan pembayaran seperti PDAM, transportasi, pasca jaya, dan masih banyak lagi. Aplikasi ini juga sangat komplit, bebas report, terdapat ragam cara untuk mengisi saldo, dapat mengecek saldo di mana saja dan kapanpun. Banyak promo menarik, bermitra dengan ribuan bersaing, dan gampang bayar tagihan lainnya. Untuk pengguna baru atau orang yang baru, saya kira menggunakan Link Aja
menurut saya itu sangat gampang dan dipahami untuk digunakan. Dari yang Novi sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa Link Aja sudah berhasil memenuhi standar aplikasi yang baik. Nah, beberapa waktu lalu saya juga membaca di salah satu artikel di tahun 2020, Link Aja dapat bertahan, bahkan mengalami peningkatan di berbagai lini. Pengguna Link Aja melesat sampai 65%. Selain menggunakan sistem usaha franchise, Link Aja juga menghadirkan produk syariah. Link Aja merupakan uang elektronik pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk memfasilitasi berbagai jenis pembayaran sesuai kaidah syariat Islam. Awal tahun 2021, pengguna syariah Link Aja telah memiliki lebih dari 1,6 juta pengguna. Jadi Mir, usaha apa sih yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan Link Aja agar menjadi aplikasi yang dapat dipercaya oleh penggunanya? Oke, sebelum ke pertanyaan itu, sebelumnya aku mau tanya nih ke Nopi. Nop, kamu waktu transaksi gitu, apakah harus memasukkan PIN atau kode? Ya, sebelum melakukan transaksi atau membayar apapun itu, kita harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk langkah keamanan yang diterapkan pada Link Aja. Kemudian, saat registrasi tentunya pengguna diharuskan memasukkan informasi-informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat, hingga data-data pada KTP. Nah, Link Aja akan memastikan data-data tersebut aman dengan cara membatasi akses ke dalam informasi data pribadi pengguna dan menghancurkan data pribadi saat tidak dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Hal ini berlaku juga bagi data transaksi pada Link Aja. Kemudian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang keamanan Link Aja, pengguna dapat membaca syarat dan ketentuan yang ada sebelum dilakukannya registrasi pada aplikasi. Nah, sudah sangat terjamin kan keamanan Link Aja bagi para pengguna. Tapi menurut Novi sebagai pengguna, apa sih kelebihan dan kekurangan setelah memakai Link Aja? Kalau menurut saya, kelebihan yang saya dapatkan saat memakai Link Aja itu yang pertama, aplikasi ini tersedia secara gratis. Nah, kita bisa bebas mendownloadnya di Play Store ataupun App Store bagi yang menggunakan iPhone. Dengan begitu, kita tidak repot lagi untuk membayar dengan uang, sekedar membeli satu aplikasi yang bisa membuat uang kita berkurang. Yang kedua, mudah membayar apapun. Ini memang sudah menjadi kelebihan dari aplikasi Link Aja. Karena kita cukup mendownload aplikasi ini dan daftar, kemudian kita menikmati berbagai fitur. Link Aja juga bisa kita gunakan untuk membayar tagihan PDAM seperti yang saya bilang tadi, listrik, serta membayar kebutuhan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada pembayaran dengan menggunakan QR Code. Adanya QR Code yang memudahkan kita dalam hal pembayaran. Aplikasi ini sudah mudah ditambah lagi dengan fitur yang dapat membuat lebih mudah. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di Link Aja. Terus kekurangan yang saya dapatkan itu di Link Aja adalah keterbatasan untuk melakukan transaksi menjadi kekurangan dari Link Aja ini. Karena Link Aja tidak bisa melakukan sejumlah transaksi dalam bentuk atau jumlah yang besar. Karena aplikasi ini didesain hanya untuk memudahkan kegiatan pembayaran dalam skala kecil dan tidak untuk digunakan dalam pembayaran berskala besar, bahkan untuk menggunakan dalam hal transfer uang dalam jumlah yang banyak. Dari yang sudah kita bahas, banyak sekali keuntungan jika kita menggunakan Link Aja. Kita akan dipermudah dalam bertransaksi belanja online dengan prosesnya yang sangat cepat. Kita semua juga dapat membayar beberapa merchant seperti makanan, belanja, tiket, dan masih banyak lagi. Cara mengisi saldo Link Aja juga sangat mudah, bisa melalui transfer rekening antar bank via ATM Himbara, mobile banking atau internet banking, dan mendatangi minimarket seperti Alfamart, Alfamidi, Circle K, atau Indomaret. Belum lagi jika kita menggunakan promo-promo yang ada, kita bisa saja mendapat diskon sampai 50% di beberapa merchant. Syaratnya cukup dengan melakukan transaksi. Dan untuk mengetahui promo yang sedang berlangsung, kita dapat melihat pada aplikasi atau website resminya.